Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fil Islam, ikhwati wa akhwati fi ahli sunnati wal jamaah, ikhwati wa akhwati fi nahdlatil ulama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil, para ulama, para masyayikh, para kiai, para hafidh, langkung-langkung dzurriyyah saking sahibul haul Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, wonten ngarsane punyai Mahfudhah, wonten ngarsane punyai Hizbiyah, punyai Munjidah, wonten ngarsane Mbah Yai Hasib, wonten ngarsane Mbah Yai Rokib, dereng ketawis. Ibunipun tiang Jawa Timur yang suatu saat akan menjadi ibunya orang Indonesia. Amin, Allahumma amin. Ibunya Khofifah, mugi-mugi sehat, panjang umur, wilujeng donya akhirat. Amin, Allahumma amin. Kiai Mas Duki Al-Hafidh, mugi-mugi kantun jenengan lho Kiai, kantun jenengan lho sing sepuh, mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kiai Abdul Hakim, sedaya masayih tambak beras, mugi-mugi sehat. Konco kula sing paling ganteng, wong artis niku ganteng. Lah niki kiai ini artis, berarti gantengnya di atas artis. Mugi-mugi piyambake masyhurun fil ardi, juga masyhurun fis sama. Menawi saged ngoten niku ngungkuli Uwais Al-Qarani. Yang Uwais niku masyhurun fis sama, tapi majhulun fil ard. Nah, Gus Miftah niki sakniki sampun masyhurun fil ardi, insyaallah besok teng akhirat masyhurun fil akhirah. Amin, Allahumma amin. Para masyayikh, sedaya pejabat di lingkungan Pemprov, Pemda Kabupaten, enten Pak Udiono, nggih, mboten sumerep ngapunten. Saking TNI Polri, sedaya hadirin hadirat rahmakumullah. Kalau kita nyumerapi dan meyakini Mbah Wahab niku alim, jelas. Kalau kita mengakui Mbah Wahab niki jaduk, wis jelas. Kalau kita meyakini Mbah Wahab niki karomah, jelas. Nah, yang perlu kita tonjolkan dan harus diteladani seluruh santri, harus diteladani seluruh warga NU, kader NU, pengurus NU, harus diteladani seluruh rakyat Indonesia bahwa Mbah Wahab niku ternyata syakhsun watani, piyambake pribadi nasionalis yang luar biasa. Kesadaran Mbah Wahab untuk membela, mencintai agamanya ghairu maskuk, tidak diragukan lagi. Wadih wassarih wudu hasyamsi fin nahar. Jelas banget menembah Waya Wahab niku cinta Islam, bela Islam, menjaga Islam, memperjuangkan Islam. Tapi ternyata yang mungkin perlu dikuatkan para rawuh, perlu dikukuhkan, Mbah Wahab niku hubbul watonnya luar biasa. Bagi Mbah Wahab, kalau cinta Rasul itu menyempurnakan iman, maka cinta tanah air juga bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Lafadz itu kalaupun redaksinya dari Mbah Hashim, tapi yang mempopulerkan Mbah Wahab lewat lagu Subbanul Waton, Hubbul waton minal iman. Hadirin rahmakumullah, bahwa Mbah Wahab itu mati-matian bela NKRI, mati-matian cinta tanah air, pasang badan untuk untuhnya NKRI. NKRI tidak boleh diganti dengan apapun,
diganti dengan negara radikal nggak boleh, diganti dengan negara sekuler nggak boleh, diganti dengan negara liberal nggak boleh, diganti dengan negara Hindu nggak boleh, diganti dengan negara merek Islam pun nggak boleh. NKRI harus tetap NKRI. Beliau pasang badan untuk itu para rawuh, sampai-sampai ketika menjaga keutuhan negara menurut ijtihad beliau harus masuk di MPRGR, harus masuk di Nasakom. Beliau pun masuk dengan resiko dibully, dengan resiko di PKE nih. Apa PKE nih? Kenapa nih? Biasa. Dengan resiko di kafir-kafir nih. Bahkan sebagian mengkritiknya luar biasa. Mbah Wahab itu meskipun kelihatan serbanan, zaman buka serbane iku sing muncul simbol lambang palu arit sampai ngoten baru. Mbah Wahab nggak peduli, silahkan kamu mengolok-olok saya, silahkan kamu memotong leher saya, asal kamu nggak memotong NKRI. Niku Mbah Wahab hasbullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita tahu para rawuh pembelaan beliau kepada NKRI. Kenapa beliau kok begitu gigih, mantep membela NKRI? Satu, hadirin rahimakumullah, setahu saya bernegara berbangsa di lingkungan, di situasi yang heterogen, majemuk kayak Indonesia ini, dibuat sistem bernegara kayak NKRI, ini sudah full sunnah Rasul. Kalaupun NKRI menaungi mengayomi semua suku, Nabi mendirikan negara Madinah juga dengan konsep mengayomi menaungi semua suku. Kalau NKRI menaungi mengayomi semua pemeluk agama, negara yang didirikan Kanjeng Nabi, dipimpin Nabi, juga berkonsep menaungi mengayomi semua pemeluk agama. Kalau di sini nyun sewu non muslim dilindungi, di Madinah dulu Yahudi pun juga dilindungi, Kristen juga dilindungi, Sobiin juga dilindungi. Kalau kita harus berbaik-baik kepada non muslim, menyakiti mereka haram. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Saya ulangi, man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Menyakiti, mengganggu non muslim yang sewarga negara dengan kita namanya kafir dzimmi. Menyakiti non muslim yang dzimmi, mengganggu non muslim yang dzimmi, berarti mengganggu saya, kata Nabi. Menyakiti saya, mengganggu saya, berarti mengganggu agamanya Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, ber-NKRI dengan konsep menaungi semua pemeluk agama, 100% sunnah Rasul, ikut Kanjeng Nabi ketika memimpin Madinah, juga dengan konsep komitmen mengayomi semua pemeluk agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya alhamdulillah dipertemukan oleh orang yang nggak perlu saya sebut, ngaji di mantan teroris. Ada sekitar 30 teroris dipertemukan dengan saya ngaji. Pertanyaan pertama mereka kepada saya, Kiai, lo negara ini kan nggak berdasar Quran Sunnah, kenapa harus dinyatakan sah secara syarak? Kenapa Mbah Hashim berfatwa bela NKRI wajib dalam resolusi jihad? Padahal ini bukan negara Islam, tidak merujuk kepada Quran Sunnah. Kenapa kok dibenarkan, Kiai? Saya jawab pelan-pelan, Mas. Sampean membuka toko, apa harus sampean beri toko diberi nama ini toko syariat? Apa ya begitu? Kan nama toko Artomoro. Apa malah itu? Warung napa? Warung Lemintu. Lek teng Jogja napa bagus? Nama biasa, nama boleh macam-macam lah. Nama apa, warung apa, toko apa. Yang penting kita yang punya toko, yang tunggu komitmen jujur, komitmen amanah,
komitmen nimbang ngukur beres, komitmen tentang harga dengan kualitas barang juga beres. Kalau janji ditepati, wayah zakat, selaris apapun jam-jam rolas wayah sholat nggih tetep sholat. Kalau itu kita lakukan para rawuh, ditulisi warung Islam atau tidak, yaitu namanya warung Islam. Nah, tentang NKRI yang secara zahir tidak langsung merujuk kepada Quran Sunnah, tapi kiai-kiai membenarkan membela. Sementara kalau menurut sampean ini negara tauhid karena tidak merujuk kepada Quran Sunnah. Saya balik bertanya kepada mereka. Kebetulan mereka hampir 100% dari latar belakang non-NU. Pokok yang pengikuti Mbah Wahab, tak jamin gak ono sing dadi teroris. Tak jamin. Mereka hampir 100% latar belakangnya non-NU. Lalu tak jawab begini, Mas, di NU ada pengelolaan organisasi, ada muktamar, ada konferwil, ada konfercap, di Muhammadiyah juga ada, di PKS juga ada, di LDII juga ada, di HTI juga ada. Organisasi-organisasi itu dalam menjalankan roda organisasi termasuk muktamar, pernahkah merujuk kepada ayat Quran? Pernahkah merujuk kepada hadis? Misalnya pilihan ketua Muhammadiyah, muktamar Muhammadiyah, lalu sebelum pilihan peserta ini menurut Al-Quran ayat sekian, surat sekian, syarat ketua Muhammadiyah harus sudah berkhidmah 5 tahun. Adakah itu? Menurut pasal segini Quran, kewajiban, kewenangan dan hak ketua Muhammadiyah ini kan gak ada. Masa jabatan ketua Muhammadiyah sekian tahun, adakah itu dalam Quran Sunnah? Tidak ada. NU, Muhammadiyah, PKS atau apapun menjalankan roda organisasi pasti merujuk kepada pasal-pasal yang ada dalam AD/ART, dan itu menurut sampean boleh. Tidak tauhid, padahal nggak merujuk kepada Quran Sunnah, hanya merujuk kepada AD/ART. Asal jangan ada pasal yang nabrak Al-Quran maupun Sunnah, karena Kanjeng Nabi dawuh memberikan awar-awar apa? Al-muslimuna ala surutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Umat Islam, kata Nabi, dibebaskan berhimpun, lalu untuk mengatur organisasi perhimpunan itu silahkan mereka membuat syarat, membuat kesepakatan pasal-pasal yang mereka sepakati. Asal nggak ada pasal yang menghalalkan barang haram, mengharamkan barang halal, boleh. Nah, kalau NU Muhammadiyah mengatur organisasi merujuk kepada AD/ART, tidak kepada Quran hadis, itu boleh, dan tetap iman, tetap Islam, tidak tauhid, tidak kufur. Maka ketika bangsa ini berhimpun, sepakat berhimpun menjadi satu, membentuk, mendirikan suatu negara, lalu mereka mensepakati pasal-pasal, negara ini namanya ini, sepakat, oke. Negara ini lambangnya ini, sepakat, ya. Sila pertama begini, ya. Sila kedua begini, ya. Pasal 27, 26, orang-orang miskin, anak yatim, anak terlantar dijamin oleh negara, ya. Pasal 29, bebas beragama, beribadah menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Pasal 33, asas perekonomian, kekeluargaan dan yang lain-lain. Ketika bangsa ini sepakat berhimpun mendirikan negara dengan kemajemukannya, lalu mensepakati pasal-pasal itu untuk mengatur mereka bernegara, presiden masa jabatannya ini tentu rujukannya bukan Quran Sunnah, rujukannya AD/ART.
ADART-nya negara namanya undang-undang. Lah kalau NU Muhammadiyah PKS bermuktamar merujuk kepada ADART boleh dan tidak haram, mengapa bangsa ini ketika berdemokrasi memilih kepala negara DPR merujuk kepada ADART yang kita sebut dengan undang-undang, kok sampean kafir-kafirkan? Toh nggak ada satupun pasal yang nabrak Al-Quran maupun Sunnah. Alhamdulillah luluh ororawo. Mbah Wahab luar biasa, termasuk peletak dasar kuatnya pilar NKRI itu juga Mbah Wahab itu. Andai Mbah Wahab nggak ngotot masuk dalam MBRGR, andai Mbah Wahab nggak ngotot masuk dalam kabinet, meskipun maaf namanya Nasakom demi menjaga keutuhan negara, kita nggak tahu ketika itu merah perang karo nyun sewu Islam keras, perang dengan sekuler keras, Islam keras, perang dengan nasionalis keras. Indonesia sudah nggak karu-karan bororawo. Sing sebelah timur Islam abang, sing sebelah kulon ya nggak karu-karan. Mungkin Bu Khofifah nggak jadi gubernur Jawa Timur. Dengan kutu Fatihah teng Mbah Wahab lho. Niki sampean dadi gubernur Indonesia aman. Niku barokah Mbah Wahab ngotot NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka bertanya juga hadirin, kalau kita bela wilayah yang mayoritas Islam, iya jelas. Tapi NKRI ini juga berkomitmen menjaga membela wilayah padahal mayoritas non muslim kayak Papua, NTT, Tapanuli, Halmahera, Bali dan seterusnya. Ngapain wilayah-wilayah itu banyak kafirnya harus dijaga, harus dibela? Hadirin, Nabi dawuh, bahkan Al-Quran yang pertama, isbiru wasobiru warobitu wattaqullah warobitu. Napa warobitu? Ribat. Napa ribat murabatoh? Menjaga garis perbatasan. Menjaga garis perbatasan itu syar'i, diperintah Quran warobitu. Nabi dalam berbagai hadis termasuk Bukhari, Muslim, Nabi dawuh, man mata murabiton mata syahidan. Barang siapa mati karena sedang menjaga garis perbatasan, maka dia mati syahid. Mempertahankan wilayah negara apapun penghuninya, muslim maupun non muslim, syar'i, perintah Quran, perintah hadis sahih. Terus pertanyaannya, kenapa yang mayoritas non muslim kok juga dijaga? Hadirin rahimakumullah, wilayah yang mayoritas muslim kayak Jombang, Tambak Beras, tempat kita sujud kepada Allah, tempat kita tahajud, tempat anak-anak cucu ngaji taat kepada Allah. Sementara wilayah mayoritas non muslim asal menjadi bagian dari kedaulatan kita, itu lahan wahana untuk berdakwah. Kita nyuwun sewu, kula mungkin panjenengan, betapa sulitnya dakwah teng Papua Nugini, betapa sulitnya dakwah teng Timor Leste, karena wilayah itu mayoritas non muslim dan tidak masuk dalam kedaulatan NKRI. Sebanyak apapun non muslim di Bali, karena masih masuk wilayah NKRI, dakwah itu gampang. Gus Miftah diundang ping piro ae teng Bali nih. Papua mayoritas non muslim, karena masuk wilayah NKRI, kedaulatan RI, dakwah gampang banget. Dari situ para rawuh, wilayah yang mayoritas non muslim pun harus dijaga, karena itu wilayah dakwah kita. Begitu itu lepas kayak Timor Leste, sudah MUI sulit masuk ke sana, NU sulit masuk ke sana, Muhammadiyah pun juga sulit masuk ke sana. Alasan syar'i kenapa semua wilayah niki muslim mayoritas ataupun mayoritas non muslim tetap dijaga, karena nyun sewu, Rasul berprinsip seperti itu, Quran merintah seperti itu, dan
Kalau wilayah mayoritas muslim, tempat kita ibadah, mayoritas non muslim, tempat para ulama berdakwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah ada cerita negara Madinah diserang kafir Quraisy. Misalnya masuknya tentara kafir Quraisy masuk wilayah Quraidah, mayoritas Yahudi. Masuk wilayah Bani Nadir, mayoritas Yahudi. Masuk wilayah Khaybar, paron-paron Yahudi Kristen. Lalu Nabi bersikap, jarno wis, cek paten-patenan pisan podo kafire. Enggak pernah begitu. Non muslim, maaf, kafir Quraisy menyerang Madinah, mau masuk wilayah yang mayoritas muslim maupun masuk wilayah mayoritas non muslim, Nabi tetap memberangkatkan pasukan memukul mereka. Artinya model Mbah Wahab, model masyayikh Nahdlatul Ulama yang berkomitmen bela NKRI, baik yang wilayah mayoritas muslim, non muslim, itu full ittiba Rasul, full mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadirin rahimakumullah, mereka juga bertanya, apa hubungannya hubbul waton dengan iman? Kalau soal cinta tanah air, orang kafir pun cinta tanah air kok. Cinta tanah air itu enggak harus iman. Orang non muslim juga cinta tanah air. Kenapa harus dikatakan hubbul waton minal iman? Hadirin, Nabi itu hubbul waton luar biasa. Berangkat hijrah, ternyata Nabi keberatan meninggalkan Mekah. Lalu Nabi membalikkan badan menghadap Mekah seraya berucap, wallahi innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu mink. Demi Allah, hai Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai tidak karena kaummu kafir Quraisy mengusir aku nggak bakalan meninggalkan kamu. Nabi secara verbal, lafdon, lisan, menyatakan ahabba ilayya. Mekah negeri yang paling dicintai Nabi. Nabi sendiri secara lisan mengatakan cinta pada tanah airnya. Ketika kita dimotori Mbah Wahab, dimunculkan Mbah Hashim, punya semboyan hubbul waton minal iman, itu menteladani Nabi yang dawuh, wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya. Lalu Nabi hijrah di Madinah 16 bulan, dilarang kiblatnya madhep Mekah. Allah memerintahkan kiblatnya madhep Masjidil Aqsa. Ternyata enggak kuat. Nabi putra Mekah dilarang madhep Mekah, dilarang madhep Masjidil Haram. Lalu Nabi karena enggak kuat, anyo onda Allah subhanahu wa ta'ala. Segut nega pun enggak ngerti sama. Nabi sering memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mohon kau kembalikan kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Ya Allah, abu ya Allah, nyoon sobaja kiblatah supaya kiblatnya dikembalikan menghadap Masjidil Haram. Dan itu diabadikan dalam Quran. Orang yang ingkar cerita ini kafir, karena ini cerita Quran. Hadisnya pun Bukhari Muslim. Dijawab langsung oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, ingsun Allah tahu kok, ngeruh kok, sampean sering dangak toh taqalluba wajhik, sering dangak ke langit berdoa minta kiblatnya balik ke Masjidil Haram, kiblat yang kamu cintai, kiblatan tardoh. Nyata dalam ayat ini Allah menyebut Nabi ridho pada Mekah, Nabi cinta Mekah, Nabi rindu Mekah, kiblatan tardoha. Oke lah, tak turuti Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Enggak kuatnya Nabi 16 bulan madhep Masjidil Aqsa dan minta madhep Mekah lagi. Bukti nyata kalau Nabi kangen rindu dengan Mekah. Tidak mungkin tidak cinta, maaf, tidak mungkin tidak
Tidak mungkin rindu kalau tidak mungkin rindu kalau tidak cinta. Anane Kanjeng Nabi rindu, berarti Nabi memang cinta. Hubbul waton minal iman, nyata dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi, saya yakin itu bagian dari iman. Mencontoh Nabi itu bagian dari iman. Dalam Kitabus Safar riwayat Bukhari, Nabi itu kalau tindak lama seminggu 2 minggu pulang ke Madinah, sekiranya sudah terlihat bangunan Madinah, itu kuda itu dipacu. Ayo, ndang, cepet. Selak pengen kangen karo ning, katanya Gun Miftah. Kira-kira bangunan Jogja mulai ketor. Supir cepet. Nabi itu juga begitu. Pulang dari tindakan lama, bangunan Madinah mulai kelihatan. Nabi pacu itu kudanya. Selak kangen dengan Madinah. Yang ulama surahul hadis, para pensarah hadis, beliau dawuh, ini bukti kalau Nabi memang hubbu watonihi. Nabi mencintai tanah air.